dari Z80. Ya tentunya untuk berhubungan dengan memori ya kalau nanti kita akan menggunakan microprocessor yang mana di situ tergambarkan juga tentang jenis-jenis dari tipe-tipenya ya, dari ROM maupun RAM ya. Yang jelas CPU-nya adalah Z80, ada I/O-nya ya. Jadi di situ ada I/O yang berhubungan dengan ROM, I/O yang berhubungan dengan RAM atau RAM ya, I/O yang berhubungan dengan penampil nantinya, dan I/O yang berhubungan dengan keyboard. Jadi kalau penampil dan keyboard itu adalah kalau di I/O-nya di situ terkait dengan bukan langsung data masuk itu melalui keyboard, kalau data keluar itu sudah tertampil di penampilnya. Nah, mungkin nanti juga ditambahkan juga tambahan-tambahan kapan kita bisa menggunakan perangkat keras yang ada di luar untuk bisa dikendalikan. Jadi kalau di dalam nanti dalam dalam microprocessor yang akan kita gunakan itu kita menggunakan microprocessor dan CPU-nya adalah Z80, di mana nanti perlu kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan di depan ya tentang address memorinya. Ya. Jadi kalau nanti di dalam Z80 dalam microprocessor yang akan kita gunakan itu alamat memori yang dari 0 ya, ini dalam hexa ya, yang satu di sini dalam hexa sampai 07 FF. Ini adalah alamat dari ROM ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, sekarang program yang tertanam di ROM ini berapa byte? Kalian harus bisa menghitungnya, yaitu dari 0000 sampai 07 FF. Semuanya bisa menghitung. Ini berapa byte? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian harus bisa membuktikan, misalkan 1 byte ya, atau misalkan di sini 5 kilobyte ya. Apa benar 0 sampai 000 sampai 07 FF itu 5 kilo? Ini harus bisa dibuktikan. Yang jelas ketentuannya yang dibuat di sini adalah ruang yang digunakan di dalam ROM itu dia menyimpan data dari 0000 sampai 07 FF. Ada yang bisa tahu berapa kilobyte itu? Kira-kira. 2 kilobyte, Pak. 2 kilobyte ya, harus semuanya tahu. Kok bisa 2 kilobyte? Ya, semua tahu. Kemudian pada alamat 18
00 sampai 1 F. Ini nanti adalah lokasi di mana kalian membuat programnya akan disimpan di alamat ini. Yang ini kita sebut dengan lokasi RAM. Kalian juga harus tahu di sini berapa kilobyte ya. Terus apa bedanya ROM dan RAM? Jadi kalau ROM karena dia ditanam di dalam ROM, berarti di sini program tersebut tidak akan bisa hilang walaupun mikroprosesornya di-off-kan, dimatikan. Tapi kalau kita menulis program di dalam RAM, sama-sama programnya, ya, jadi yang di RAM itu kan hilang. Ini yang membedakan. Karena apa? RAM itu adalah random access memory. Berarti di sini dia volatile ya. Kalau yang ROM read only memory, dia non volatile, tidak mudah hilang. Artinya di sini bedanya ROM dan RAM itu adalah di sana. Walaupun sama-sama dia program pada waktu dia aktif ya, sistem aktif ya. Tapi kalau kita mematikan sistemnya, maka program yang di dalam ROM masih tetap bertahan, yang di dalam RAM dia akan hilang. Nah, biasanya di sini dalam RAM ini menyediakan alokasi tambahan. Jadi kalau kita mau mengekspand, ini kita bisa menggunakan alamat 2000 sampai 2FFF. Jadi ini sebenarnya adalah expand dari memori RAM ya. Jadi kalau seandainya ruangnya nggak cukup untuk pemrograman, kita bisa menggunakan tambahan lagi IC RAM. Alokasinya ada di alamat ini sampai ini. Kalau yang ini berapa? Ini 2 kilo. 2 kilo, yang ini juga 2 kilo juga. Jadi biasanya kalau orang menggunakan programnya cukup panjang, biasanya di-expand untuk menjadi 4 kilo. Nah, kemudian ada port I/O. Di situ adalah ini tambahannya di dalam jalur. Nanti kita membutuhkan IC 8255. Itu untuk port I/O-nya ya. Karena dari CPU nanti nggak langsung menuju ke penampil atau mungkin keyboard dan sebagainya. Maka di situ kita membutuhkan ada I/O. IC I/O yang di situ adalah tipenya 8255. Ya, tentunya di sini yang terhubung dengan data bus maupun address bus ya. Nah, nanti di port I/O ini dia akan
ada penampil, ini adalah 16 bit, atau sini ada untuk address untuk addressnya, dan 28 bitnya untuk datanya. Ini adalah keluar. Kemudian keyboardnya masuk nanti juga melalui ini adalah masuk melalui ke CPU, ke data bus dan address bus. Nah, tentunya di sini kita membutuhkan kita mempunyai port yang berhubungan dengan I/O itu ya. Yang sering disebut dengan istilah ini nanti adalah di dalamnya ada port 855, ada port I/O lagi yang untuk berhubungan dengan jalur paralel, ada PIO, ada CTC. Tapi nanti di sini mungkin karena kita nanti akan lebih pengembangannya itu ke mikrokontrol, jadi untuk interface yang berhubungan dengan mikroprosesor ini nanti tidak diberikan ya dalam prakteknya nanti, karena ada perangkat yang sama mirip ya dengan ini, tapi dia sudah lebih kompak lagi adalah mikrokontroller. Jadi nanti pengembangannya di mikrokontroller ya. Jadi di sini juga nanti akan terkoneksi juga dengan speaker, dengan indikator, lampu dan sebagainya. Nanti kalian akan menjumpainya pada waktu praktikum. Yang jelas ini adalah gambaran tentang sistem dalam mikroprosesor. Jadi nanti di sana ada IC-IC yang terkait dengan interface dan sebagainya. Tapi yang perlu diketahui bahwa ini adalah keadaan minimalis yang harus kalian benar-benar tahu ya. Ya. Jadi ini adalah gambaran minimalis dari mikroprosesor. Tentunya untuk bisa digunakan perlu ada tambahan-tambahan, di luarnya ada memori, ada IC untuk I/O-nya. Nah, ini nanti kalau seandainya kalian pada seperti semester ini juga ya, atau semester depan tentang mikrokontrol. Kalau nanti tentang mikrokontrol berarti di sini nanti ada yang terjadi adalah ada power, ya, ground dari tegangan 5 volt ya, tentunya clock juga tidak perlu memperhatikan, yang penting itu ada I/O. I/O itu adalah untuk I/O yang terhubungan dengan dunia luar ya. Jadi kalau ini mikrokontrol berarti I/O-nya nanti adalah I/O digital dan I/O analog. Nah, nanti jumlahnya biasanya kalau yang digital cukup banyak dibandingkan dengan analognya. Mungkin analognya terbatas. Ya. Ini langsung bisa difungsikan. Tapi kalau dengan mikroprosesor, kita harus menyiapkan ada tambahan-tambahan lagi supaya nanti kita bisa menyediakan akan tersedia I/O digital dan I/O analognya, setelah mungkin ada keyboard dan sebagainya. Tapi kalau di dalam mikrokontrol nanti kalian tinggal masukkan program saja. Dan programnya biasanya sudah menggunakan bahasa program tingkat tinggi ya. Bisa menggunakan bahasa C, mungkin Python dan sebagainya.
Tapi kalau di mikroprosesor nanti kita menggunakannya adalah bahasa assembly. Itu pun bahasa yang sudah dikemas ya, dirakit. Atau nanti lebih primitif lagi, yang dipakai nanti adalah bahasa mesin. Jadi kita nanti menerjemahkan bahasa assembly itu dalam bahasa mesin untuk dimasukkan ke dalam sistem mikroprosesor. Ya. Nah, itu nantinya yang akan kita pelajari. Jadi di sini sebenarnya intinya adalah mengapa kita belajar mikroprosesor itu sebetulnya adalah memperkenalkan sistem yang primitif sebelum kita masuk benar-benar ke mikrokontrol yang di situ nantinya bisa kita gunakan sebagai pengendali dengan cara menambahkan program dan komponen-komponen sensor ya, sebagai untuk menangkap data masukan ya. Kemudian kita juga bisa mengakuisisi datanya tersebut dalam kita kemas dalam bentuk database ya. Nah, nanti di situ benar-benar kita sudah masuk ke bahasa yang tingkat tinggi, bukan bahasa mesin lagi. Dan juga ruang memorinya di situ yang diperlukan lebih banyak, lebih besar daripada kalau kita menggunakan bahasa mesin. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan saya lanjutkan ke jalur datanya. Jadi kalau nanti secara prakteknya nanti kalian juga akan mengetahui secara langsung nanti bagaimana menuliskan programnya, mengisikan ya. Ini saya akan masuk ke jalur data ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan pemrograman, tapi nggak apa-apa. Sebelum masuk ke pemrograman, ya, saya akan sedikit menggambarkan tentang kemana data tersebut harus dikirim. Jelas dalam mikroprosesor itu kita akan mengirimkan data-data itu ke memori atau mungkin keluar ya. Kemudian lokasi memorinya juga akan kita tetapkan. Nah, di situ untuk data-data tersebut ya, maka di situ kita butuh ruang atau kita sering menyebut dengan istilah register ya. Jadi nanti kita akan mencoba mempelajari juga tentang register itu sendiri ya. Jadi register adalah data ruang antara ya. Jadi di sana kita ada beberapa bentuk register. Di mana di situ adalah register apa istilahnya ya? Yang berhubungan dengan register itu kan saya coba cari informasi.
Di dalam gambar ini akan saya hapus dulu ya. Ini coba di halaman berikutnya ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya hapus dulu, kan saya lanjutkan ke berikutnya ya. Nanti penggambaran lokasi di sini atau ada. Nah ini ya. Ini bicara tentang basic pemrograman. Di situ kita akan mengenal ada bentuk register ya. Nanti karena data-data itu kan nanti digunakan melalui ini. Jadi di situ ada istilahnya adalah main set nih register utama dan alternate set ini adalah register yang sebagai register yang lain. Jadi pada umumnya kita itu punya 16 bit untuk register. Jadi yang utamanya 8 bit, kemudian yang alternatif juga 8 bit ya di situ. Di mana ini tidak bisa digunakan secara bersama-sama ya. Jadi ini harus salah satu penggunanya ya nggak bisa bersamaan. Jadi kalau kita menggunakan register ini main set register itu maka yang alternatif akan kita tidak bisa gunakan. Di samping register yang 8 bit ini 8 bit juga ada register indeks yang 16 bit ya. Nah di sini macam register adalah register disebut dengan A, register F, B, C, D, E, H, L. Nah, nanti data-data tersebut akan kita tuliskan di sini dalam register ini sebagai lokasi ya, atau mungkin tempat ya, tempat sementara ya register ini. Nantinya sebelum kita kirimkan ya kita akan menggunakan register-register ini yang nantinya akan sebagai alamat yang dituliskan dalam register ya. Nah, di sini ada register yang perlu diperhatikan, itu adalah akumulator A, register A di sini. Ini adalah register yang untuk 8 bit ya di sini. Di situ untuk menampung sementara data, terutama yang diproses oleh ALU. Jadi nanti di dalam register akumulator ini merupakan data tampungan sementara dari proses ya. Jadi misalkan kalau kita menambahkan 12 ditambah 13, maka hasilnya 12 tambah 13 itu 25, itu akan disimpan di akumulator sementara. Nanti kalau kita menuliskan lagi 13 tambah 13, maka yang berikut yang 12 tambah 13 tadi itu yang pertama akan hilang, tertimpa oleh yang berikutnya. Jadi di sini akumulator itu sebenarnya kalau dalam komputer kita sering menyebut dengan apa itu ya? Ada memori yang seperti kalau kita mengcopy paste ya. Jadi data awal ini hanya sekali saja. Dia kalau di copy harus segera kita tempelkan di mana hasil copyan tersebut. Karena kalau nanti mengcopy lagi maka copyan yang sebelumnya akan hilang ketimpa ya. Jadi ini adalah kalau di sini disebut dengan istilah akumulator. Jadi ini adalah merupakan lokasi penampungan sementara. Nah, kemudian ada flag register. Ini adalah flag register juga 8 bit juga. Nanti ini yang akan menunjukkan keadaan pada saat terjadinya proses ya
yang berakibat, contohnya begini, akibat dari sebuah proses. Tadi kita pernah sudah mempelajari tentang data binary bertanda, sign binary 8 bit. Ya. Jadi kalau kita menambahkan sebuah bilangan, di mana hasil penjumlahannya itu akan menimbulkan carry, maka carry itu nanti akan tercatat di flag ini. Nah, nanti kita akan lewati juga nanti untuk pada saat praktik akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan flag ini untuk bisa mengetahui akibat dari sebuah proses. Ya. Nanti akan ditimbulkan di situ ya. Terus kemudian bagaimana data tersebut dikatakan negatif, positif juga nanti flag yang bisa menunjukkan. Ya. Jadi ini ada 2 register yang khusus di sini dia tidak kita gunakan sebagai tempat untuk untuk menyimpan data sebelum kita kirimkan ke ruang memori yang ada. Jadi register yang efektif digunakan nanti seperti apa adanya register itu adalah hanya B, C, D, E, H, L. Ini masing-masing 8 bit ya, 8 bit, 8 bit, B 8 bit, C 8 bit, D 8 bit, 8 bit. Nah, nanti di dalam prakteknya kita nanti akan menjumpai display yang isinya itu ada 6 karakter ya. Yang mana 4 di depan ini menunjukkan address atau alamat ya. Yang 2 ini adalah data. Nah, contohnya nanti kalian waktu praktikum akan mengisikan alamat dan data. Misalkan alamatnya adalah 18, ini alamat awal dari microprocessor yang akan gunakan nanti ya. 1800 pada alamat awal, ini diisi data misalkan A5. Artinya pada alamat 1800 itu adalah diisikan data A5. Nah, data ini nantinya itu bisa kita gunakan register sebagai perantara. Jadi kalau register B itu di situ 8 bit juga, berarti kalau datanya kita berikan ke B, ke register B kita masukkan ke 1800. Nah, ini artinya bahwa tidak sama dengan 1800 itu diberikan A5 ya. Nanti dalam prakteknya akan ya kita jumpai itu. Jadi ini adalah register yang akan digunakan dalam pemrograman. Terus berikutnya adalah macam-macam register. Jelas di situ macam register, jelas di sini ada main set, ini register utamanya, ada alternate set, ini adalah register umum tapi yang sebagai alternatif ya. Kemudian ada IX, IY, ya. Ini index register, ini ada stack pointer dan program counter. Jadi di sini nanti kalian akan menjumpai pada waktu praktikum. Kemudian di mana register tersebut akan kita kirimkan. Di mana data tersebut akan kita kirim. Biasanya di dalam
mikroprosesor, tentunya kita akan mengirimkan data ke suatu tempat. Ya. Nah, di situ dalam pengiriman data bisa menggunakan register, bisa menggunakan langsung. Ya. Jadi alur dari data ini bisa dari register ke register, artinya kita bisa memindahkan data dari B ke C. Atau sebaliknya dari C ke B, yang jelas dari register ke register itu bisa. Atau bisa juga dari register ke memori, misalkan data yang ada di B, yang di register B ini dipindahkan ke memori, langsung menunjuk ke alamat. Seperti ini. Jadi ini sepertinya ini adalah kita memindahkan misalkan data yang ada di register B dipindahkan ke memori. Berarti di situ kita akan memberikan perintah LD alamat memorinya, terus data dalam register yang kita tentukan. Nanti ada perintah-perintah yang akan kita gunakan sebenarnya. Ada juga kita bisa memindahkan data itu dari memori ke memori. Jadi tadi yang pertama adalah data itu berpindah dari register ke register. Data dari register ke memori. Nanti akan kalian jumpai waktu pemindahan data ya. Data juga dari memori ke memori. Nah, ini bisa juga data langsung yang langsung kita ketikkan dalam keyboard ya. Ini memori register ke memori ke register bolak-balik bisa. Ya. Kemudian data langsung ya, kita meneruskan langsung data ke register atau data langsung ke memori. Ya. Nanti akan kalian jumpai pada waktu pemrograman waktu praktikum. Jadi ada 6 alur data. Ini memori register ke register 1, register ke memori ke register itu ada 2 ya. Kemudian memori ke memori itu 1. Data langsung ke register itu 1. Terus kemudian data langsung ke memori. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara untuk memindahkan data. Nanti kalian akan jumpai pada waktu praktikum. Ya, ini adalah sedikit gambaran ya berhubungan dengan data, bagaimana kita mengirimkan data. Nah, selanjutnya adalah tentang program. Sampai di sini sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke berikutnya. Saya cek hapus ya. Aritmatik A. Kalian akan menjumpai instruksi yang seperti ini. Ya, ini adalah bahasa pemrograman yang nantinya akan kalian hadapi. Contoh ini sebagai contoh ya. Nah, ini maksudnya adalah LD ini adalah load ya. A ini adalah apa? Tadi disebutkan di sana ada register A. Ya. Kemudian dalam kurung ADR1. Ini address 1 ini.
Ini maksudnya adalah kita memberikan data yang ada dalam address ini ADR1 ini ke dalam register A akumulator. Jadi kalau data yang ada di dalam address 1 itu misalkan 15, ini biasanya dalam hexa ya. Artinya kita akan memasukkan 15 ini ke dalam akumulator. Nanti setelah proses ini, kalau kita eksekusi, maka di dalam register A nanti itu akan terisi data 15. Kira-kira seperti itu. Demikian juga seperti ini. LDHL address ini. Berarti ini ada data yang ada di dalam alamat yang di alamat ini ada 2 ini dimasukkan dalam HL. Ya. Jadi kalau nanti setelah kita eksekusi, maka data yang ada dalam ADR2 ini akan masuk ke register HL. Nah, kemudian perintah berikutnya adalah ADDA, HL. Artinya apa di situ? Jadi kalau di sini tadi adalah HL itu kita isi alamat ini ya. Jadi di sini tuh adalah menunjukkan alamat. Maka data yang ada di ADR itu adalah ditambahkan dengan A. Jadi di sini load HL, berarti di sini adalah HL-nya ini adalah sama dengan address-nya ini. Kemudian isi dari yang ditunjuk oleh HL atau sama dengan data yang ada di ADR2 ini ditambahkan dengan A. A ini adalah data yang ada dalam address 1. Jadi ini seperti data yang ada di address 1 dimasukkan ke akumulator, kemudian data yang ada di address 2 itu ditempelkan ke HL, kemudian data yang ada di dalam ruang memori yang ditunjukkan oleh HL itu ditambahkan dengan yang ada di A. Kemudian hasilnya itu adalah di dalam akumulator. Itu adalah disimpan di ADR3. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini misalkan ada ruang memori. Di sini adalah ADR1. Ini adalah ADR2. Di sini adalah ADR3. Nah, datanya ADR1 itu adalah misalkan aja 15 di sini. Kemudian data di ADR2 adalah misalkan 14. Ya. Jadi di sini ADR data yang 15 ini disimpan di dalam akumulator. Nah, tadi disebutkan bahwa akumulator untuk lokasi sementara. Kemudian data 14 ini dimasukkan ke dalam HL. Jadi di sini kita menggunakan register HL untuk menyimpan datanya ya. Nah, kalau yang di sini yang dibaca adalah alamatnya ini, ADR ini adalah masuk ke sini. Ini adalah ADR2. Ya.
Jadi yang di situ yang diambil adalah alamatnya saja. Ini datanya dia tetap nempel di situ. Kemudian di situ di alamat ini datanya dimasukkan ke dalam dijumlahkan dengan A dengan ini. Jadi data ini ditambahkan dengan ini. Kemudian disimpan di ADR3. Hasilnya itu disimpan di sini. Berarti berapa yang hasilnya di sini? 29. Ya. Jadi A-nya itu adalah 29. AD3 itu isinya adalah 29. Nah, kemudian isi A-nya berapa kira-kira? Ada yang tahu berapa A-nya? Halo, pada tidur ya? Belum tahu, Pak. Tadi yang di sini, kalau ini setelah diskusi hanya berapa ini? Kira-kira. Oh, tadi ADR satunya adalah kita berikan nilai 15. Ini 15 ADR satunya. Jadi kalau ADR 1 di-loadkan di sana, artinya bahwa nilai A-nya ini adalah setelah dieksekusi dia menjadi 15. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengisikan ADR2 ini ke HL. Jadi nanti HL itu adalah menjadi ADR2 alamat itu ya. Kemudian datanya tadi yang ditunjuk di sini, karena di situ adalah ADR2 itu diisi 14, berarti data yang ditunjuk AL adalah sama dengan 14. Ini ditambahkan dengan A. A itu adalah nilai A yang ada di depan ini. Jadi yang tadinya 15 ya, ditambahkan dengan HL, data yang ada ini 14. Isinya disimpan di A. Jadi yang tadinya itu sebenarnya isinya A-nya itu 15 ditambah 14. Hasilnya adalah sama dengan 29, itu disimpan di A. Jadi A-nya yang tadi 15 itu sudah menjadi 29. Nah, ini 29 dimasukkan ke ADR 3 ke alamat memori 3, berarti di sini. Berarti di sini ADR lokasi memori ADR 3 ini adalah sama dengan 29. A-nya berapa kira-kira? Ya, A-nya ya 29 itu sendiri. Ya. Karena ini adalah A ini adalah data yang terakhir yang setelah ditambahkan 14 ini ya. Nah, nanti kalian akan mempraktekannya di lapangan. Nah, sebelum masuk di praktikum nanti kita akan mensimulasikan menggunakan software ya. Nanti akan saya share softwarenya. Ya, ini kira-kira contoh penjumlahan 8 bit ya. Nah, nanti kalian akan bermain-main dengan program yang instruksinya itu ada LD, ada AD, D, ada sub dan sebagainya. Nanti setelah minggu besok itu kita akan mencoba untuk mempraktekkan dengan software. Ya. Jadi yang sekarang ini kita akan mengenal programnya dulu. Nah, di mana program-program ini adanya? Ini adalah di
halaman berikutnya. Di halaman berikutnya halaman berapa ya kira-kira? Ini tadi ya, penjelasan yang tadi. Nah, kita masuk saja ke programnya. Oke, contoh pemrogramannya. Silakan nanti kalian membaca ini kalau seandainya memang. Tapi ini nanti akan berkaitan dengan praktikum aja, bisa lebih langsung bisa tahu ya. Kita akan masuk ke statement atau bahasa programnya. Nah, ini dalam bahasa pemrogramannya, kalian akan tentunya harus menggunakan aturan-aturan dalam pemrogramannya ya. Jadi dalam pemrograman nanti ada cara ketentuannya yang ini seperti ini ya. Ini multiplication. Nah, nanti biasanya dalam pemrograman yang perlu kalian siapkan itu adalah yang ini adalah statementnya ya. Ini adalah perintah-perintah programnya. Ini adalah outputnya, ini adalah datanya. Kemudian ini adalah keterangannya, ya. Ini adalah komen. Ya. Kemudian ada lagi biasanya di sini adalah address-nya ya. Biasanya ini ada nomor dalam membuka program biasanya nomor 1, 2, 3 sampai berapa itu nanti. Ini ada nomornya di sini. Kemudian di sini adalah address-nya. Ini data mesinnya. Terus di sini adalah address-nya. Contohnya dalam pemrograman, misalkan penulisannya adalah di sini itu alamatnya berapa, misalkan kita mulai dari 1800. Nah, kemudian perintah ini nanti menunjukkan untuk bahasa mesinnya apa. Nah, misalkan aja kita nggak tahu ini XX gitu ya. Jadi setiap address, setiap alamat, setiap statement itu nanti akan ada bahasa mesinnya. Nah, ini adalah nomor 1 misalkan. Kemudian ini adalah statementnya, ini adalah objeknya, di sini adalah keterangannya. Nah, kemudian di sini nanti akan dituliskan nanti kalau ini 2 berarti ada yang berikutnya adalah 2. Kalau kemudian cuma 1, misalkan ini ya, anggap 1 aja ya. Kalau cuma 1, ini 1 data 8 bit ya, nanti di sini adalah address berikutnya 1801. Kalau ini misalkan ada 2 16 bit, maka di sini adalah alamat berikutnya 1801 1802, berarti ini 1803. Nah, itu nanti
akan kalian jumpai waktu pemrogramannya dan seterusnya. Nah, statementnya adalah seperti ini. Nah, nanti dalam pemrograman yang perlu kalian ketahui, kalian cari itu sebenarnya ini bahasa mesinnya ini. Ini kita sebut dengan istilah bahasa mesin, mnemonic ya. Karena nanti di situ isinya cuma bilangan heksa. Kemudian yang ini kita sebut dengan assembly yang sudah dikemas begini. Biasanya ini adalah bahasa assembler. Nah, nanti kalian fokusnya di sini. Tapi ini akan bisa kita ketahui kalau kita tahu maksud dari yang dituliskan di sana ya. Nah, ini bahasa yang di atasnya ini biasanya bahasa C. Bahasa yang lebih tinggi lagi biasanya bahasa C. Biasa yang lebih tinggi lagi nanti adalah bahasa basic. Bahasa tingkat tinggi ya. Ini sebenarnya bahasa middle, bahasa tengah. Kalau basic sudah masuk ke bahasa tingkat tinggi. Nah, nanti itu yang akan kalian praktekkan dengan menggunakan bahasa assembler. Mungkin sebagai pengenalan programnya, ya minggu depan kita sudah mulai masuk ke sana, sehingga kalian sudah paham dengan memori, ya ruang memori, terus tadi register dan sebagainya. Kita akan mencoba main-main dengan bahasa pemrograman dengan menggunakan software. Ya. Sambil nanti kita akan mempraktekkan bagaimana jika kita menghadapi penjumlahan yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kalau kita menggunakan 8 bit, berarti kalau ada nilai yang melebihi 8 bit, berarti di situ pasti ada ketidakberesan. Ya. Jadi ketidakberesnya ini tentunya akan sangat berpengaruh karena penjumlahannya bisa overload. Kalau overload berarti ada terjadi error. Yang sudah kalian praktekkan dalam perhitungan itu. Oke, jadi ini sampai di sini ada pertanyaan. Nanti akan kalian main-main di dalam bahasa mesinnya nih. Kalau tidak ada, saya akan coba memberikan beberapa contoh untuk menggunakan buku ini. Nantinya kalau seandainya kalian menghadapi pemrograman ya, sebelum masuk ke pemrograman. Ada nggak pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Belum. Oke, saya akan masuk ke berikutnya ya. Saya akan masuk ke bahasa programnya ini supaya nanti kalian sudah mulai ambil nanti kalau yang untuk yang berhubungan dengan MPU dan sebagainya, nanti otomatis akan kita jumpai di dalam pemrogramannya. Cukup banyak ya nanti statement yang harus kalian
pahami, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus dikenal karena apa, nggak semuanya akan digunakan ya. Walaupun statementnya banyak sekali. Nah, ini saya carikan di mana untuk pemrogramannya. Nah, ini set 80 instruction set. Di dalam ini ya ada kelas instruction untuk instruksinya ini ya ada istilah data transfer, data processing, test dan branch ya, input, output dan control. Ini sebenarnya adalah merupakan kategori dari instruksi-instruksi yang ada ya. Nah, nanti kalian harus menjumpai juga. Ini di situ ada untuk prosesinya itu ada arithmetic ya, ada bit manipulasi. Ini bisa set reset ya, atau ini 0, 1 dan 0. Ada penjumlahan secara auto ya, increment dan pengurangan secara auto, decrement. Ada logical operation ya, and or XOR. Nah, ini juga pergeseran dan ini nanti akan kalian jumpai kapan harus bergeser, kapan harus melompat. Nah, instruksinya saya langsung saja ke instruksi. Ini bisa dijumpai dalam bentuk tabel ya. Tapi ini kita langsung saja masuk ke instruksinya. Apa saja macamnya. Ini biasanya dimulai dari A ini. Ini otomatis nanti akan kita jumpai pada waktu kita dalam pemrograman ya. Nah, ini yang ini tadi yang kita sudah pernah menyinggung tadi tentang flag register ya. Ini adalah flag register seperti ini 8 bit, ini adalah yang paling kiri sampai yang paling kanan. Ini ada sign, ada zero, ada half carry, ada overflow, ini ada negatif, ada carry. Ini sebenarnya sangat nantinya akan menjadi informasi dari sebuah proses ya. Jadi misalkan nanti yang muncul di sini itu 1, artinya di situ tandanya adalah negatif. Kalau 0, ini berarti nggak ada perubahan tanda. Nah, ini kalau di zeronya 1, berarti adalah nilai aritmatiknya adalah 0. Nah, nanti akan kita jumpai pada waktu pemrogramannya. Termasuk carry dan sebagainya. Ini kita masuk saja ke statement instruksinya. Nah, ini keterangan ini nanti akan kita jumpai pada waktu pemrograman ya. Nah, ini mungkin nanti ada singkatan-singkatan yang perlu kita coba kenal ya. Ada istilah di dalam flag itu ada carry, ada sign, ada zero, ada parity ya. Ini kalau disingkatnya itu carry itu ada C, sign itu bisa M ya, minus, set itu bisa 0. Jadi kalau kondisi flagnya on itu berarti itu 1, itu adalah C. Berarti di sana ada dalam carry-nya ada nilai 1, misalnya juga ada 1. 0 berarti 0-1. Parity ini adalah di situ adalah event adalah genap. Jadi nanti di situ dalam flag itu ada singkatan-singkatan yang kalau dalam statement yang kita buat itu nggak muncul, tapi dalam prakteknya kan muncul dalam bentuk indikator. Jadi di sini ada istilah kalau on itu carry itu maksudnya adalah 1, tapi kalau off adalah no carry itu adalah 0. Nah, kemudian ada
lingkaran yang gelap ini adalah sebenarnya dia menunjukkan 1 ini. Kalau terang ini adalah 0 ya, 0. Play juga segitu, bisa 1 ya, bisa 0. Nah, ini di sini adalah ada kondisionalnya ya. Jadi di sini adalah nanti akan kita jumpai pada saat pemrograman, tapi untuk menjelaskannya bisa melalui simbol-simbol ini. Nah, ini. Nanti program itu kita akan menjumpai yang di depannya ada statementnya ya. Ini adalah ADC. ADC itu adalah add accumulator and specified operand with carry. Jadi ini ada penjumlahan di mana di samping itu juga akan mempertimbangkan carry-nya. Karena ada penjumlahan yang tidak perlu mempertimbangkan carry ya. Jadi bedanya di sini contohnya gini. Kalau ADC berarti di sini C-nya itu adalah nanti sebagai carry yang harus kita pertimbangkan. Misalkan contohnya adalah 110 ya. 1 0 0 0 berapa ini? 1 2 3 4 ditambah dengan 1 0 1 1 0 0. Ini ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya gimana? Nol, halo? 0, 0, Pak. 0, Nol, 0, nol, 1, 1, 0, 0, nol, 0, 1. 0, 1. Ada carry 1 kan ya? Ada, Pak. Nah, ini kalau ADC, ini carry ini akan diperhitungkan dia. Nantinya ini akan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Tapi kalau nanti kita menggunakan perintahnya adalah ADD, add juga sama. Jadi hasilnya kita hanya melihat di hasil ini aja, kalau ADD. Tapi kalau ADC, maka carry-nya ini akan disimpan dia sebagai carry. Itu bedanya ya. Nah, di sini nanti tergantung dari perintahnya nih, statementnya ini. Nah, kemudian jadi di sini di mana tadi yang carry yang dihasilkan di sebelumnya ya. ADC A, S. Berarti di sini nanti ada nilai S ditambahkan dengan A, di mana carry yang tadi sebelumnya itu adalah merupakan hasil dari suatu perintah dari proses ya, itu dipertimbangkan dia. Tapi kalau seandainya ADD, maka ini C-nya ya. Kalau ADD waktu kita mengisikan S ini ke A, ini C-nya nggak perlu diikutkan. Jadi C-nya ini tidak diikutkan, diabaikan ya. Jadi ini adalah nanti tergantung dari perintahnya. Nah, sekarang
kalau perintah ADC A, S itu bagaimana bahasa programnya, bahasa mesinnya. Maka di sini kita bisa melihat di dalam formatnya ini. Jadi kalau seandainya S-nya ini mungkin bisa R, bisa N, bisa L, dan seterusnya. Ya. Kalau S-nya itu adalah R, maka nanti kita akan menuliskan ya R-nya itu adalah 10000 ya. 1, kemudian di sini R ini adalah merupakan nilai S yang akan kita masukkan. Jadi di sini dari yang jadi di depannya itu adalah yang sudah ditetapkan, ya, kemudian akhirnya di sini sebenarnya kalian tidak harus sampai sedetail ini, langsung saja kalau seandainya ada perintah ADCA, S, maka langsung saja digunakan perintahnya adalah seperti ini. ADC A, S. Berarti A-nya di sini adalah nilai yang nantinya akan dipilih ya. Ini ada register ya. Jadi A ini bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, bisa H, bisa L. Kalau di sini A, berarti yang kita masukkan di sini adalah BF-nya ini. Nanti bahasa mesinnya adalah nanti kita tuliskan BF. Kemudian R-nya. R-nya itu nilai berapa di situ yang dimaksud, ya, tergantung dari apa yang akan kita tuliskan. Nah, maka di situ penulisannya adalah mana pemrogramannya ini? Jadi nanti kalau kita tuliskan ya itu 8F. Kemudian di situ kodenya R itu adalah ya tergantung ini A, R, berarti ini 8F ya. 8F. Kalau misalnya nanti B, R berarti di situ adalah 88. Kalau C, R berarti di sini adalah 89. Jadi itu adalah penulisan untuk perintahnya ya. Terus kemudian hasilnya ini seperti ini. Jadi ini adalah kalau sebelumnya A itu adalah ADC A, 1A. Berarti kalau seandainya sebelumnya itu adalah A-nya itu diisi 0,6, A1A-nya itu diisi dengan 13, maka setelah perintah ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Artinya di situ tadi kalau A, masih ini sebenarnya kalau untuk mana perintahnya? Tadi yang R. Berarti di sini 1, ini 8, 1, R-nya ini tergantung dari nilainya ya. R-nya itu adalah menunjukkan ini kalau A tadi adalah 11. Jadi perintahnya adalah kalau ADC A, S. Ya, kan, nah, ini kan satu sini. ADC A, R. R itu adalah ini 3 bit di belakang.
3 bit di belakang ini tergantung dari ini. Kalau kita menggunakan A, berarti 3 bit di belakang adalah 111. Kalau kita menggunakan B, berarti 3 bit di belakang adalah 000. Berarti di sini kalau A, R, ya, kalau R-nya, karena ini adalah A, maka di sini kita isi 111. 111. Berarti berapa ini? Ini 8. Yang di sini adalah F, ya. Nah, ini adalah perintah dari A, R. Nah, R-nya itu sebenarnya adalah di situ tergantung dari nilainya. Ini registernya, ya. Hanya perintahnya ini yang kalau kita tulis dalam bahasa mesin itu adalah sama dengan 8F. 8F. Nah, tinggal datanya yang kita masukkan berapa datanya. Ini data R itu berapa. Tapi kalau B, R berarti di sini R-nya jadi 000 berarti 88. 88 berarti 88, datanya berapa? R-nya itu berapa? Jadi ini hanya menunjukkan statement-nya saja. Jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan perintah ADC. Jika yang di depannya adalah register yang kita pasang A, berarti di situ adalah A-nya ini menunjukkan ini 111, kemudian R-nya adalah nilai registernya berapa. Jadi itu adalah nanti bahasa mesinnya seperti itu. Akan saya coba contohkan untuk yang LD ya, yang di depan ya, supaya nanti lebih sederhana. Saya akan menunjukkan sebetulnya perintahnya itu apa sih yang harus kita tuliskan dalam bahasa mesinnya. Saya akan mencari LD supaya nanti lebih sederhana, supaya enggak terlalu coba saya cari LD, increment, decrement, LD saja yang nanti karena akan diawali dengan penggunaan LD ya. Load itu indeks register SP, LDSP, LDD, nah ini LD register dari alamat yang sederhana dulu aja. Register atau ini aja nggak apa saya kira. Ya ini ya. Nah, nanti contohnya ini adalah perintah load register R indirect from memory location HL. Maksudnya gini. Jadi kalau saya menggambarkan ini ada gambarnya, ada contohnya ya. Ini ada gambarnya. Nah, ini aja. Dari sini ya. Di sini, D ini adalah merupakan register. HL juga register. Kemudian ini adalah keadaan sebelumnya. Setelah ini kita isikan, kemudian kita eksekusi, maka hasilnya sudah seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke atas tadi.
Oke, ke sini ya. Tadi maksudnya tadi bahwa HL itu adalah merupakan register, tapi dia hanya sebagai penunjuk saja. Karena dalam kurung berarti ini adalah menunjukkan ruang memori, alamat memori. Terus kemudian RN dan register, artinya apa? Di sini register ini diisi dengan data yang ada di dalam dalam alamat memori ini. Nah, kalian tahu, saya akan coba contohkan aja yang sederhana ya. Tadi kalian sudah belajar tentang memori. Memori untuk 16 bit. Misalkan di sini adalah alamatnya 1856. Ini adalah alamat memori ya. Yang disebut dengan HL itu adalah ini. Penunjukan HL itu sebetulnya maksudnya H itu adalah 18, L-nya itu adalah 56. Nah, jadi kalau HL ini kita kurung, artinya adalah bahwa 56 ini adalah lokasi yang ditunjukkan oleh HL. 1856. Berarti ini adalah alamat. Nah, datanya berapa? Data yang pada alamat memori ini, misalkan saja kita tuliskan 53. Jadi ini adalah merupakan data yang ada di dalam ruang memori 1856. Sampai sini ada pertanyaan? Yang dimaksud tahu nggak? Ini adalah ruang memori, 53 itu adalah datanya. Jadi kalau kita analogikan, kalau kita berada di suatu tempat, kalau kita sebagai datanya, tempat itu sebagai alamatnya, ruangnya. Nah, ini karena HL ini adalah merupakan satu register di dalam kurung, maka di situ dia menunjuk hanya sebagai penunjuk saja. Jadi datanya adalah 53. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada perintah seperti ini, nanti bahasa mesinnya akan mengikuti kaidah ini. Ya. Jadi di sini 01 yang ini adalah tergantung dari registernya. Kalau registernya A, maka ini yang dimasukkan ke dalam sana. Kalau registernya H, maka ini yang akan dimasukkan ke sini. Ya. Nah, sekarang apa? Kalau kita ingin memasukkannya ke dalam, nah ini kita coba melihat di contoh yang di bawahnya ya. Ini register yang akan dimasukkan dalam contoh itu apa? Register yang akan dimasukkan adalah D. Ya. Kalau D berarti kita akan memasukkan data di sini itu adalah apa ini kira-kira? D. Berarti yang kita masukkan di sini adalah 0, 1, 0. Nah, ini kalau kita baca, ini berapa ini? 01, 01.
berapa? Lima. 5. Kemudian 0, 1, 1, 0. 6. 6. Ya. Berarti nanti kalau di sini kita berikan D, perintah yang kita tuliskan nanti adalah 5, 6. Ya. Jadi perintahnya nanti akan kita tuliskan 5, 6 ya. Untuk bahasa mesinnya. Nih. Ya. Ini adalah perintah yang akan kita masukkan, itu di sini ada 5, 6. Ini objek code-nya ya, 5, 6. Nah, setelah kita tuliskan 5, 6, nah, ini sebelumnya misalkan D-nya adalah 3A. Kemudian H-nya OC, supaya kelihatan ya, saya akan geser ke bawah. Ya. Nanti perintahnya adalah 56 ya. 56 ada perintah untuk yang akan kita tuliskan untuk menyelesaikan ini. Jadi LDD, HL. Nah, sekarang D-nya berapa? Di sini LD sebelumnya itu isinya 3A. Kemudian HL itu adalah 0C32. Tapi berhubung ini penunjukan, berarti ini adalah hanya menunjukkan lokasinya saja. Lokasinya 0C32 itu ternyata datanya adalah 24. Ya. Berarti 3A ini adalah kondisi awalnya. Kemudian setelah kita berikan perintah ini, kemudian di situ kondisi awalnya HL-nya yang ditunjukkan di HL itu adalah di alamat ini datanya 24. Maka setelah proses ya, setelah proses ini dieksekusi ya, maka D-nya yang tadinya 3 akan berubah menjadi 24. Ditimpa ya. HL-nya tetap dia adalah OC dan 32. Jadi sebelumnya D-nya itu adalah 3A. Kemudian ini dimasukkan data dari HL itu ke D. Karena load ini adalah merupakan perintah untuk memasukkan data. Data berapapun akan ditimpa oleh data yang baru. Karena data yang lama 3A, yang baru 24. Maka setelah LD D, HL, karena HL-nya itu datanya 24, maka setelah terjadi itu akan hasilnya adalah 24. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan perintah yang menginginkan data yang ada pada alamat memori HL yang ditunjuk HL 0 OC32 itu diinputkan ke register D. Maka setelah dieksekusi, D-nya akan menjadi 24, yang tadinya 3A. Bagaimana dengan register HL-nya? Tetap ada dia, karena dia nggak berubah. Ya. Jadi dari sebelumnya OC24 ini tetap 24, tapi yang berubah adalah di D-nya. Ya. Ini adalah contoh penggunaan untuk penggunaan contoh program yang ada pada mikroprosesor ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan.
Kalau tidak akan saya coba masukkan, saya akan mencoba untuk program simulatornya. Ini akan saya coba cari, mungkin mudah-mudahan masih ada. Ada yang masih usia 80. Ya. Ini saya akan tutup